Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di pertemuan ketiga pada mata kuliah Manajemen Perbankan, kita akan belajar tentang konsep bunga dan BEP-nya. Adapun deskripsi pada mata kuliah hari ini, yaitu agar mahasiswa dapat memahami, menganalisa, dan menjelaskan tentang konsep bunga dan BEP-nya. Sedangkan pokok pembahasannya antara lain, yang pertama tentang bunga, yaitu adanya perbedaan dan juga pengertian pada bunga dan suku bunganya, serta ada jenis-jenis suku bunga pada bank. Yang kedua, BEP-nya, yaitu tentang pengertian BEP, lalu ada manfaat BEP, lalu ada model BEP yang digunakan, lalu ada keterbatasan analisis BEP-nya, serta ada pendekatan BEP-nya. Sedangkan untuk contoh soal studi kasusnya, kita menggunakan penyelesaian tentang BEP-nya itu sendiri. Selanjutnya, yang kita ketahui bahwa dalam perekonomian modern, faktor-faktor produksi bisa kita golongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, tanah, kedua, tenaga kerja, yang ketiga, modal, yang keempat yaitu pengusaha. Dari keempat faktor produksi tersebut, kita bisa menerima balas jasa atau reward yang bisa kita hasilkan. Contohnya pada faktor tanah, rewardnya itu bisa menghasilkan sewa tanah. Yang kedua, untuk tenaga kerjanya, rewardnya yang bisa kita terima yaitu penerimaan upah jasanya. Yang ketiga yaitu faktor modalnya, kita bisa menerima rewardnya itu adalah memperoleh bunga yang kita dapatkan. Yang keempat yaitu tentang faktor pengusaha, di mana rewardnya ini adalah mendapatkan keuntungan. Pada teori bunga ini, dalam sejarah perkembangannya mengalami berbagai perubahan dan juga perkembangannya. Maka untuk teori yang baru pada umumnya ini selalu melengkapi dan juga selalu memperbaiki dari teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Maka untuk teori bunga ini kita bisa menjadi 3 kelompok. Yang pertama yaitu non-moneter, yang kedua yaitu moneter, yang ketiga yaitu post-Keynesian-nya. Untuk yang non-moneter ini kita lihat atau dapat kita analisa dalam penekanannya, yaitu pada kekuatan-kekuatan real jangka panjang sebagai faktor yang menentukan pada faktor tingkat bunga akhirnya. Sedangkan moneternya itu adalah menekankan kepada faktor moneter sebagai penentu tingkat bunga, yaitu Enable Fund Theories-nya, dan juga pada Liquidity Preference Theories-nya. Sedangkan yang ketiga yaitu Post-Keynesian-nya, di mana menekankan kepada dua pendekatan tersebut, yaitu non-moneter dan juga moneternya tersebut. Apa yang bisa disumbangkan oleh teori pada bunga? Apabila kita mengamati perekonomian negara maju, tingkat bunga mempunyai peranan sangat penting, baik pada tingkatan level mikro maupun pada tingkatan level makronya. Untuk tingkat mikronya, pada tingkat bunga merupakan harga yang berperan dalam alokasi sumber dana untuk penggunaan alternatifnya. Sedangkan untuk ekonomi makronya, tingkat bunga ini merupakan faktor yang dapat berpengaruh kepada tingkat harga umum, lalu ada pendapatan, lalu ada kesempatan kerjanya. Selanjutnya tentang bunga dan suku bunganya,
Adapun pengertian dari bunga dan suku bunga ini antara lain, pada bunga dapat kita artikan sebagai harga yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabahnya jika nasabah tersebut memiliki simpanan di bank tersebut, dan harga yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank itu jika nasabah ini memperoleh fasilitas pinjaman pada bank yang ditujunya itu. Sedangkan untuk suku bunganya, pengertiannya adalah balas jasa atau nilai yang diberikan oleh bank atau pihak yang meminjamkan kepada yang meminjamkan dana atau uangnya tersebut. Biasanya suku bunga ini dinyatakan dalam bentuk persentasenya. Berdasarkan penjelasan yang saya jelaskan tadi, maka suku bunga bank ini dibedakan atas dua jenis, yaitu bunga simpanan dan juga bunga pinjamannya. Di mana bunga simpanan ini diberikan oleh bank atas dana yang disimpan atau ditabung oleh nasabah di banknya tersebut. Sementara untuk bunga pinjamannya yaitu balas jasa yang ditetapkan bank kepada peminjam atas pinjaman yang ia dapatkan dari bank tersebut. Sedangkan untuk membedakan antara bunga dan suku bunga bisa dilihat dari pengertiannya dan juga dari jenisnya. Jika dilihat dari pengertiannya, perbedaan antara bunga dan suku bunga yaitu untuk yang bunga merupakan bentuk dari imbalan yang diberikan kepada pemberi atau penyedia pinjamannya, sedangkan untuk yang suku bunga merupakan bentuk persentase dari bunganya itu sendiri. Sedangkan jika dilihat dari berdasarkan jenisnya, perbedaannya antara bunga dan suku bunga itu adalah bunga atau imbalan jasa atau imbalan hasilnya ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu bunga sederhana dan juga bunga majemuknya. Sedangkan untuk suku bunganya itu dibagi dua jenis juga, yaitu suku bunga tetap dan juga suku bunga mengambang. Dari jenis-jenis suku bunga bank ini, kita bisa lihat jenis-jenisnya ada 5 jenis suku bunga banknya. Yang pertama yaitu suku bunga tetap atau fix, di mana suku bunga tetap ini merupakan suku bunga tetap yang tidak berubah dalam jangka waktu tertentu sampai dengan tanggal jatuh tempo atau selama jangka waktu kredit yang ditentukannya itu. Contohnya itu pada suku bunga tetap ini adalah suku bunga yang berlaku untuk KPR rumah murah atau KPR yang disubsidi. Lalu bisa juga suku bunga tetapnya ini digunakan dalam penggunaan kredit kendaraan bermotor. Yang kedua yaitu suku bunga mengambang atau floating, di mana suku bunga ini merupakan suku bunga yang berubah mengikuti suku bunga pasar yang beredar. Baik bila suku bunga pasar tersebut naik pada saat itu, maka suku bunga yang berlaku pada saat itu akan ikut naik juga. Begitu juga sebaliknya, jika suku bunga pasar pada saat itu sedang turun, maka suku bunga yang berlaku pada saat itu juga pasti keadaannya adalah turun. Contohnya itu
pada suku bunga mengambang ini digunakan biasanya pada KPR dengan periode tertentu. Misalkan pada 2 tahun pertama diberlakukannya suku bunga tetapnya, maka di tahun berikutnya berlaku juga suku bunga mengambangnya. Yang ketiga jenisnya yaitu suku bunga flat, di mana suku bunga flat ini perhitungannya mengacu kepada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilannya. Biasanya suku bunga flat ini digunakan untuk perhitungan pinjaman jangka pendek. Misalnya pada penggunaan pembelian handphone, peralatan rumah tangga, dan lain sebagainya. Untuk perhitungan suku bunga flat ini cukup sederhana apabila dibandingkan dengan jenis suku bunga lainnya, yaitu bunga per bulan sama dengan P kali I dikali T dibagi JB, di mana P itu adalah pokok pinjaman awal dan I-nya itu adalah suku bunga per tahun dan T-nya ini adalah jumlah tahun jangka waktu kreditnya. Dibagi JB-nya yaitu jumlah bulan dalam jangka waktu kreditnya. Contohnya, bank memberikan kredit kepada nasabah dengan jangka waktu 10 bulan. Plafonnya yaitu 15 juta dengan bunganya itu adalah 10% per tahun, menggunakan jenis suku bunganya yaitu flat. Maka asumsi dari pemberian ini adalah suku bunga kreditnya tidak akan berubah atau tetap selama jangka waktu kredit yang ditentukan oleh pihak bank, yaitu 10 bulan selama jangka waktu kredit yang ditentukannya itu. Maka angsuran dari 0 sampai ke 10 ini adalah penggunaan jenis suku bunganya yaitu tetap. Yang keempat jenisnya yaitu suku bunga efektif, di mana suku bunga efektif ini adalah suku bunga yang diperhitungkan dari atas jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan penyusutannya nilai-nilai utang dikarenakan ada yang sudah dibayarkan oleh nasabahnya tersebut. Artinya, semakin sedikit pokok pinjaman yang digunakan oleh nasabahnya ini, maka semakin sedikit pula suku bunga yang harus dibayarkan oleh nasabahnya. Misalkan, bank memberikan perkreditan dengan jangka waktu 10 bulan sebesar plafonnya 15 juta dengan bunganya itu adalah 10% dengan menggunakan jenis suku bunganya yaitu efektif, maka perhitungan rumusannya adalah bunga sama dengan SP dikali I dikali 30 dibagi 360. Masing-masing keterangannya itu adalah SP yaitu saldo pokok pinjaman bulanan sebelumnya, sedangkan I-nya itu adalah suku bunga per tahun, yang 30-nya itu adalah jumlah hari dalam 1 bulan. Untuk yang 360-nya itu adalah jumlah hari dalam 1 tahunnya. Berdasarkan contoh yang diberikan ini adalah mengasumsikan bahwa suku bunga kredit yang digunakan adalah tetap tidak berubah selama jangka waktu kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya tersebut.
Selanjutnya jenis yang terakhir yaitu jenis suku bunga anuitas, di mana jenis suku bunga anuitas ini dihitung dengan mengatur jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga yang dibayar agar sama setiap bulannya. Pada perhitungan anuitas ini, porsi bunga pada awal yaitu sangat besar, sedangkan porsi angsuran pokoknya ini adalah sangat kecil. Nantinya bila sudah mendekati masa akhir kreditnya, maka porsi bunga akan mengecil dengan porsi angsuran pokoknya yang akan lebih besarnya. Di dalam sistem bunga anuitas ini biasanya diterapkan untuk pinjaman jangka panjang, contohnya pada KPR atau kredit investasinya. Rumusan yang biasa digunakan pada suku bunga anuitas ini yaitu bunga sama dengan SP dikali I dikali 30/360. Sedangkan untuk total angsuran atau TA sama dengan angsuran pokok ditambah angsuran bunganya. TA sama dengan PP dikali I per I min 1 dibagi I per 1 dikalikan N-nya. Selanjutnya tentang BEP atau break even point, di mana BEP ini adalah suatu analisis yang bertujuan untuk menentukan satu titik dalam satuan unit atau rupiah, yang dimana menunjukkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sama dengan pendapatan perusahaannya tersebut. Untuk titik-titik itu biasanya disebut dengan BEP atau break even point-nya. Pada BEP ini ada alat analisanya di dalam break even-nya, yang dimana analisa break even ini adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, keuntungan, dan juga volume aktivitasnya. Sedangkan untuk contribution margin-nya menunjukkan adanya selisih antara penghasilan penjualan dan juga biaya variabelnya, yang dimana pada penghasilan penjualan dan juga biaya variabel ini merupakan jumlah untuk menutup biaya tetap dan juga keuntungannya. Dalam perusahaan akan memperoleh suatu keuntungan dari hasil penjualannya tersebut apabila contribution margin-nya ini lebih besar dari biaya tetap, yang mengartikannya itu adalah total penghasilan penjualan lebih besar dari total pembiayaannya. Sedangkan break even point-nya itu adalah menyatakan volume penjualan di mana total penghasilan tersebut tepat sama besarnya dengan total pembiayaannya, sehingga perusahaan ini tidak akan memperoleh keuntungan dan juga tidak akan mengalami kerugiannya. Pada BEP atau break even point ini ditinjau dari konsep contribution margin-nya, yang dimana menyatakan bahwa volume penjualan di mana contribution margin tersebut tepat sama besarnya dengan total biaya tetapnya tersebut.
Dari pengertian yang saya sebutkan tadi, kita dapat simpulkan dengan kata lain, pada BEP ini menunjukkan dengan keadaan BEP pada keuntungan ataupun kerugian yang mengartikannya itu sama dengan nilai nolnya. Suatu kondisi di mana perusahaan tersebut tidak akan memperoleh laba dan juga tidak akan mengalami adanya kerugian. Maka rumus BEP itu sendiri yaitu TR atau total revenue-nya sama dengan total cost-nya, di mana labanya itu sama dengan nolnya. Adapun dari manfaat BEP itu sendiri, yang pertama yaitu perencanaan penjualan atau produksi, yang kedua perencanaan harga jual normalnya, yang ketiga yaitu perencanaan metode produksinya, dan yang keempat yaitu titik tutup pabriknya. Untuk yang pertama, perencanaan penjualan atau produksi. Pada setiap awal periode perusahaan sudah harus mempunyai perencanaan produksi dan juga penjualan. Rencana produksi dan juga penjualan tersebut bisa direncanakan dengan menggunakan konsep BEP-nya. Penjualan yang direncanakan tersebut di perusahaan tentunya disertai dengan target laba yang diinginkan oleh perusahaannya tersebut. Maka perencanaan penjualan minimal untuk perusahaan atau biasa dengan singkat yaitu PM, rumus yang bisa digunakan adalah PM sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap ditambah labanya. Maka itu disebut dengan perencanaan penjualan atau produksinya. Yang kedua manfaatnya yaitu perencanaan harga jual normal. Salah satu keputusan yang harus diambil oleh suatu atau seseorang manajer keuangannya adalah penentuan harga jual suatu produk atau jasanya. Harga jual ini merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh pembeli untuk mendapatkan barang ataupun jasa yang dia inginkan. Bagi perusahaan, harga jual ini harus bisa menutup semua biaya dan juga target keuntungan yang akan diperoleh perusahaannya tersebut. Apabila tidak bisa menutup target laba yang diinginkan, apalagi biaya yang dikeluarkannya, maka perusahaan tersebut dalam kondisi yang merugi. Selanjutnya, manfaat ketiga yaitu perencanaan metode produksinya, di mana perencanaan metode produksi ini pada analisis BEP-nya juga sering digunakan untuk menentukan alternatif pemilihan metode produksi atau mesin produksi yang akan digunakan. Ada mesin produksi yang mempunyai karakteristik biayanya ini adalah biaya variabel yang tinggi, tetapi biaya variabel per unitnya itu adalah rendah. Maka sering juga disebut dengan padat karyanya, atau juga bisa biaya tetapnya itu adalah tinggi, tetapi biaya variabel per unitnya itu adalah rendah, maka biasanya disebut dengan padat modalnya. Dari dua pilihan tersebut, mana yang akan dipilih, apakah dengan padat karya atau padat modalnya? Tergantung kepada
alternatif mana yang terbaik yang digunakan oleh perusahaan bisa digunakan pada penggunaan analisa biaya, laba, dan juga volumenya. Manfaat keempat yaitu titik tutup pabrik, di mana kondisi perusahaan sudah menentukan atau menunjukkan biaya total yang melebihi penjualan totalnya tersebut. Artinya bahwa perusahaan tersebut beroperasi di bawah titik BEP-nya tersebut. Apakah perusahaan ini sebaiknya ditutup ataupun dipertahankan. Untuk manajemen harusnya bisa menganalisa apakah kondisi yang demikian tersebut akan berlanjut kepada waktu yang relatif lebih lama atau tidak. Maka alat yang dapat digunakan di dalam manajemen biasanya mengadakan analisa penutupan perusahaan tersebut adalah dengan menggunakan analisa titik tutup pabrik, atau biasanya kita sebut dengan shutdown point-nya. Apabila perusahaan beroperasi di bawah BEP, berarti perusahaan tersebut secara akuntansi mengalami sebuah kerugian. Namun cash flow yang ada di perusahaan tersebut masih mendapatkan sisa uang kasnya selama penerimaan penghasilan tersebut masih bisa menutup biaya variabel dan juga biaya tetap tunainya, di mana biaya tetap tunai ini adalah biaya tetap yang dikeluarkan secara tunai, seperti pembayaran gaji, biaya promosi, lalu ada sewa gedung, dan biaya tetapnya yang secara tunai lainnya itu. Selanjutnya tentang model BEP, di mana model BEP ini sasaran analisis break-even-nya adalah untuk mengetahui pada tingkat volume rupiah atau rupiahnya berapa yang digunakan oleh perusahaan dalam pencapaian titik impas dari kegiatan usahanya tersebut. Sedangkan untuk analisis BEP-nya adalah suatu analisis yang bertujuan untuk menentukan satu titik dalam satuan unit atau rupiahnya tersebut, yang menunjukkan adanya biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sama dengan pendapatan perusahaannya itu. Sedangkan untuk estimasi biaya yang dikeluarkan dalam analisis BEP adalah biaya tetap atau fixed cost-nya adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan besar yang tetap, tidak tergantung kepada volume penjualan, dan juga biaya variabelnya, yaitu biaya yang besarnya bervariasi sesuai dengan jumlah unit yang dijual oleh perusahaannya tersebut. Ada beberapa keterbatasan di dalam analisis BEP. Yang pertama, perlu adanya asumsi, di mana perlu asumsi ini pada utamanya itu mengenai hubungan antara biaya dengan pendapatan. Yang kedua, bersifat statis, di mana bersifat statis ini merupakan analisis
yang hanya digunakan pada titik tertentu, bukan kepada suatu periode tertentunya. Yang ketiga, tidak digunakan untuk mengambil keputusan akhir, maka untuk analisis BEP-nya ini hanya baik digunakan jika penentuan kegiatan lanjutannya yang dapat dilakukan oleh perusahaannya tersebut. Selanjutnya, tidak menyediakan pengujian aliran kas yang baik, yang artinya ini adalah jika aliran kas telah ditentukan melebihi aliran kas yang harus dikeluarkan, maka proyek dapat diterima dan hal-hal lainnya dianggap sama oleh perusahaannya tersebut. Keterbatasan yang kelima yaitu kurang memperhatikan resiko-resiko yang terjadi selama masa penjualannya. Misalnya, kenaikan harga bahan baku produksi pada saat itu. Selain yang saya uraikan tadi, ada 5 poin keterbatasan penggunaan BEP. Ada satu kelemahan analisis BEP lainnya, yaitu banyaknya asumsi yang mendasari analisis ini. Akan tetapi, asumsi-asumsi ini juga memang harus dilakukan jika kita mau menganalisis suatu BEP ini yang kita lakukan secara tepat. Kemudian dengan asumsi-asumsi ini juga analisis BEP-nya dilakukan secara cepat dan juga harus akurat. Adapun asumsi-asumsi dan juga keterbatasan analisis BEP adalah pada pembiayaan atau biayanya, di mana pada analisis BEP hanya digunakan dua jenis macam biaya, yaitu fixed cost-nya dan juga variable cost-nya. Maka kita harus bisa memisahkan dulu pada dua komponen tersebut, yaitu antara biaya tetap dan biaya variabelnya, yang artinya itu adalah pengelompokan biaya tetap di satu atau di satu sisi dan biaya variabelnya di sisi lainnya. Dalam hal ini, secara umum, untuk memisahkan kedua biayanya tersebut relatif lebih sulit karena ada biaya yang tergolong semi variabel dan juga tetapnya. Untuk memisahkan biaya-biaya ini, kita bisa lakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan analitisnya, di mana pendekatan analitis ini yang harus kita teliti, yaitu setiap jenis dan unsur biaya yang terkandung satu persatu dari biaya yang ada beserta sifat-sifat biayanya tersebut. Pendekatan historis ini dalam hal ini juga harus dilakukan, yaitu dalam pemisahan biaya tetap dan juga biaya variabelnya berdasarkan angka-angka dan juga data biaya pada masa lampau di perusahaannya tersebut. Pendekatan kedua yaitu biaya tetap atau fixed cost-nya, di mana biaya tetap ini merupakan biaya yang secara total tidak mengalami perubahan. Selanjutnya ada pendekatan biaya variabel,
di mana biaya variabel ini merupakan biaya yang secara total berubah-berubah sesuai dengan perubahan volume produksi atau penjualannya. Artinya, asumsi kita biaya variabel berubah-berubah tersebut secara sebanding atau proporsionalnya dengan perubahan volume produksi atau penjualannya tersebut. Pendekatan keempat dari harga jual. Maksudnya dalam penganalisian ini hanya digunakan untuk satu macam harga jual atau harga barang yang dijual atau yang diproduksi perusahaannya tersebut. Yang kelima yaitu tidak ada perubahan harga jualnya, di mana artinya itu adalah diasumsikan ada harga jual persatuan yang tidak dapat berubah selama periode analisisnya tersebut. Hal ini juga bertentangan dengan kondisi yang sesungguhnya, di mana harga jual dalam suatu periode tersebut bisa berubah-berubah seiring dengan adanya perubahan biaya-biaya lainnya yang berhubungan secara langsung dengan produk ataupun tidak. Dalam perhitungan BEP yang bisa dilakukan alat bantu analisisnya bisa melalui 3 bagian pendekatannya. Yang pertama, pendekatan BEP pada unit dan rupiahnya. Yang kedua, pendekatan BEP menggunakan contribution marginnya. Yang ketiga yaitu pendekatan dalam tampilan grafiknya. Contoh soal studi kasus menggunakan cara BEP. Yang pertama, Budi adalah seorang akuntan manajerial yang bertanggung jawab atas perusahaan A yang menjual botol air. Dia sebelumnya menetapkan bahwa biaya tetap perusahaan A terdiri dari pajak properti, sewa, dan gaji eksekutifnya, yang sejumlahnya itu bisa mencapai $100.000. Biaya variabel yang terikat ini dengan biaya produksi satu botol airnya adalah $2 per unitnya. Apabila botol air ini dijual dengan harga premiumnya yaitu $12, maka berapakah break-even point atau titik impas botol air premium di perusahaannya A tersebut? Maka untuk yang BEP-nya itu adalah 100.000 per 12 dikurangi 2, maka hasilnya yaitu 10.000. Sedangkan dalam penggambaran grafis break-even point-nya yaitu dilihat dari representasi grafis dari penjualan unit dan penjualan dolarnya ini diperlukan untuk mencapai titik impas disebut sebagai grafik titik impas atau grafik cost volume profit-nya, atau singkatnya itu yaitu CVP-nya. Dari gambar BEP-nya ini pada grafiknya itu, maka di dalam satuan sumbu X atau di horizontalnya ini dan jumlah dolarnya ada di sumbu Y-nya atau vertikalnya. Sedangkan garis merahnya itu menunjukkan total biaya tetapnya yaitu sebesar $100.
Sedangkan untuk yang garis biru menunjukkan pendapatan per unit yang terjual, yaitu dalam 10.000 unit ini yang terjual akan menghasilkan pendapatan, yaitu 10.000 dikali 12 sama dengan $120. $120.000. Sedangkan untuk garis kuningnya ini menunjukkan biaya total sama dengan atau biaya tetap dan variabelnya. Jika perusahaan menjual 0 unit, maka perusahaan akan mengeluarkan $0 untuk biaya variabelnya. Tetapi kita ketahui bahwa di dalam total biaya tetap adalah $100.000 untuk biaya tetapnya, dengan total biayanya adalah $100.000. Jika perusahaan menjual 10.000 unit, maka untuk perusahaan akan memerlukan 10.000 dikali 2 sama dengan $20.000 untuk biaya variabel dan juga $100.000 untuk biaya tetapnya. Dengan total biayanya tersebut adalah $120.000. Sedangkan untuk titik impasnya adalah 10.000 unit. Maka titik ini pendapatannya tersebut akan menjadi 10.000 dikali 12 sama dengan $120.000, dan biayanya akan menjadi 10.000 dikali 2 sama dengan $20.000 dalam biaya variabelnya dan $100.000 dalam biaya tetapnya. Jika suatu atau jumlah unit melebihi 10.000, maka perusahaan akan mendapatkan untung dari unit yang terjualnya tersebut. Yang harus diperhatikan bahwa ada garis pendapatan lebih besar dari garis biaya total kuningnya atau garis kuningnya setelah 10.000 unit diproduksi oleh perusahaannya itu. Maka yang harus kita jumlah unit ini yang di bawah, yaitu 10.000. Maka kesimpulannya adalah perusahaan akan merugi. Pada 0 sampai 9,999 unit ini di dalam garis biaya totalnya berada di atas garis pendapatan. Kesimpulan dari pertemuan ketiga ini adalah yang pertama, yaitu bunga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah jika nasabahnya ini memiliki simpanan uang atau dana di bank tersebut, dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada banknya tersebut jika nasabahnya ini memperoleh fasilitas pinjaman di banknya itu. Yang kedua, suku bunga adalah balas jasa atau nilai yang diberikan oleh pihak yang meminjam kepada yang meminjamkan dana atau uangnya. Biasanya suku bunga ini dinyatakan dalam bentuk persentase. Sedangkan perbedaan antara bunga dan suku bunga dilihat berdasarkan pengertiannya dan juga jenisnya. Yang dimana pengertian pertama untuk bunga yaitu bentuk dari imbalan yang diberikan pada pemberi atau penyedia pinjamannya, sedangkan suku bunganya ini merupakan bentuk persentase dari bunga itu sendiri. Sedangkan dilihat berdasarkan jenisnya, bunga itu
terbagi menjadi dua jenis, yaitu bunga sederhana dan juga bunga majemuk. Sedangkan untuk suku bunga sendiri, yaitu ada dua jenis juga. Yang pertama suku bunga tetap dan juga suku bunga mengambang. Pengertian dari BEP-nya adalah suatu analisis yang bertujuan untuk menentukan atau menemukan satu titik dalam satuan unit atau rupiahnya dengan menunjukkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan sama dengan pendapatan perusahaannya tersebut. Maka titik ini disebut dengan titik break even point-nya atau BEP-nya. Sedangkan untuk analisis break even-nya ini adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, ada keuntungan dan juga volume aktivitasnya. Demikian dari perkuliahan di pertemuan ketiga kali ini. Sampai jumpa di pertemuan keempat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.